Halo teman-teman, kita kembali lagi di tutorial membuat gambar suasana. Kali ini aku akan membahas gimana caranya menentukan sudut pandang gambar suasana. Bagi sebagian orang mungkin hal ini merupakan hal yang sangat mudah ya, tapi gak banyak juga orang yang bingung gimana sih cara memilih sudut pandang yang tepat. Nah, sudut pandang itu ada banyak macamnya. Ada high angle, ada bird view, ada front angle, atau apapun penyebutannya. Tapi supaya mudah dimengerti, di sini aku akan bagi menjadi 3 sudut pandang aja. Sudut pandang yang pertama, sudut pandang normal atau sejajar dengan mata. Yang kedua, sudut pandang atas, dan ketiga, sudut pandang bawah. Lantas, gimana Kak cara nentuinnya? Yang pertama, kalian harus membaca soal dengan teliti. Ya, kalian harus baca dulu soalnya, pahami soalnya, baru kalian bisa menentukan sudut pandang gambar suasana. Di video sebelumnya juga aku udah bilang kalau kalian itu harus membaca soal dengan teliti. Nah, setelah kalian mengerti apa yang diminta soal, baru deh kalian bisa menentukan sudut pandang. Misalnya ada soal yang secara jelas meminta sudut pandang tertentu. Contohnya, bayangkan kalian menjadi seekor cicak yang sedang menempel di dinding Alfamart misalnya. Itu kan sudah jelas kalian harus memilih sudut pandang atas karena cicak yang sedang menempel di dinding itu pasti ada di atas. Nah, kalau soal yang nggak nyebutin sudut pandangnya kayak gimana? Nah, kalau soalnya nggak nyebutin secara langsung sudut pandangnya, kalian langsung pilih aja satu di antara 3 sudut pandang itu. Sudut pandang pertama yang bisa kalian pilih adalah sudut pandang normal. Sudut pandang ini banyak banget dipakai dan ya termasuk yang paling aman, dan gak ada salahnya kalian pakai sudut pandang ini buat gambar ke suasana kalian. Nah, sebagai contoh di sini kalian bisa lihat gambar suasana yang dulu aku buat waktu daftar SBMPTN. Sudut pandang yang kedua adalah sudut pandang atas. Sudut pandang ini cocok banget kalau kalian dapat soal yang harus menggambarkan suasana lingkungan seperti demo, kerja kelompok, suasana ruang tamu, atau suasana menonton bola misalnya. Karena sudut pandang ini cakupannya luas banget, jadi kalian bisa nambahin banyak kelengkapan gambar untuk memperkuat gambar kalian supaya sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Kelebihan utama sudut pandang atas adalah jangkauan gambar yang lebih luas. Jadi kalian harus manfaatin ruang gambar dengan baik dengan cara menambahkan banyak objek, kemudian pelengkap-pelengkap. Kalau enggak, gambar kalian bakal jadi kelihatan kosong, dan hal itu harus kalian hindari. Kalau kalian gak suka menggambar banyak objek, sebaiknya kalian hindari sudut pandang ini. Tapi gak ada salahnya kalian banyak-banyak latihan menggambar dengan objek yang banyak supaya kalian lebih siap semisal ternyata soal gambar suasananya meminta kalian untuk menggambar sudut pandang dari atas. Nah, ini adalah beberapa contoh gambar suasana dengan sudut pandang atas. Buat referensi, kalian bisa lihat aja di Pinterest seniman namanya Walter Molino. Karya-karya dia banyak banget yang ekspresif, terus pemilihan sudut pandangnya juga menarik. Bisa kalian jadikan contoh buat gambar suasana kalian. Selain contoh-contoh yang tadi, bisa kalian lihat yang sekarang aku gambar juga merupakan contoh gambar dengan sudut pandang atas.
Kemudian sudut pandang yang ketiga adalah sudut pandang bawah. Sudut ini cocok buat soal yang lebih fokus ke subjek orang atau kegiatan tertentu. Misalnya memasak, bermain, belajar. Dan kalau kalian gak suka gambar interior atau eksterior, sudut ini cocok banget karena cakupannya lebih sempit dibandingkan sudut pandang yang lain. Kelebihan sudut pandang bawah, kalian bisa fokus ke detail objeknya seperti detail baju, detail barang, atau detail tertentu yang menurut kalian perlu. Selain itu, sudut pandang ini juga bisa membuat gambar kalian terlihat lebih dramatis. Contohnya kayak gini. Oke, sekarang supaya kalian semakin mudah dalam memilih sudut pandang, kalian harus memperbanyak latihan dari sekarang. Coba kalian cari soal-soal gambar suasana, terus kalian gambarkan dengan sudut pandang yang berbeda. Kalian juga bisa latihan dengan cara observasi. Misalnya kalian lagi makan atau lagi main atau lagi apapun, coba bayangin kalian sedang makan atau berkegiatan dengan sudut pandang yang berbeda. Kalian bayangin aja, itu buat melatih kepekaan kalian. Tapi jangan lupa harus kalian gambar juga, soalnya kalau cuma dibayangin percuma, kalian gak akan terlatih. Sekian tutorial kali ini, semoga bisa membantu kalian yang masih bingung dalam menentukan sudut pandang gambar suasana. Sebagai tambahan, kalian bisa lihat proses pewarnaan gambar suasana ini sampai selesai. Kalau kalian masih ada pertanyaan seputar gambar suasana, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Nanti aku coba jawab satu persatu.